to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali teman-teman pecinta Belitung Channel dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun juga yang berada di luar negeri. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semoga teman-teman selalu sehat dan juga dimurahkan rezekinya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada judul maupun isi konten kita kali ini, seperti biasa saya akan memberikan sebuah pantun buat teman-teman. Jalan-jalan ke rumah nih kita, sedikit ngelobi bapaknya. Apa kabar timnas sepak bola Indonesia kita? Kita doakan semoga ke depan semakin berjaya. Amin teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Belitung Channel mengangkat berita dengan judul STY dan Yaakob Sayuri ungkap fakta alasan timnas kalah melawan Libya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, timnas sepak bola Indonesia kembali dipermalukan oleh timnas sepak bola Libya dalam laga uji coba pertandingan sepak bola pertemuan tanding yang kedua, di mana timnas Indonesia tumbang dikalahkan oleh Libya dengan skor 2-1 di Titanic Mardan Sport Complex Antalya, Turki pada hari Jumat 5 Januari 2024. Sebelumnya teman-teman, di laga pertama melawan Libya, timnas Indonesia juga harus menderita kekalahan dengan skor 4-0 untuk kemenangan Libya. Sebelumnya lagi teman-teman, timnas sepak bola senior Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia juga pernah kalah melawan Irak dengan skor 5-1. Cuma melawan Filipina, timnas Indonesia dapat mengimbangi permainan saat pertandingan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Waktu itu dengan skor 1-1. Lantas teman-teman, yang menjadi pertanyaan kita, khususnya para pecinta sepak bola Indonesia adalah, kenapa ya timnas kita kalah melulu? Paling tidak sudah 3 kali kalah dan 1 seri dalam waktu terakhir-terakhir ini. Padahal timnas sepak bola kita Indonesia senior ya sudah banyak diisi oleh pemain naturalisasi yang mempunyai pengalaman bermain bola di klub-klub luar negeri. Ditambah lagi pemain-pemain timnas kita yang senior ini adalah pemain-pemain hebat yang berlaga di klub Liga 1 Indonesia. Kalau menurut saya teman-teman, kekalahan timnas Indonesia ya karena kurang kompaknya antar pemain timnas di dalam pertandingan, di mana pemain timnas sering kehilangan bola, kadang salah umpan, kadang juga bingung bolanya mau diumpan kemana, sehingga bola sering dapat dikuasai oleh lawan. Kalau berbicara skill atau kepandaian dalam bermain bola, saya melihat pemain-pemain timnas Indonesia tidak kalah teman-teman dengan pemain Jepang, Korea, Irak maupun juga Libya. Yang menjadi pertanyaan satu lagi teman-teman, kenapa antara pemain timnas Indonesia ini tidak kompak?
atau kurang kompak? Karena minimnya waktu latihan secara bersama-sama, teman-teman, antara pemain timnas Indonesia. Jadi chemistry antara pemain timnas belum sempat terjalin dengan baik, dan sudah tanding melawan tim-tim dari Libya, Irak, maupun juga Filipina. Teman-teman bayangin, pemain-pemain timnas Indonesia senior itu adalah pemain yang bermain di klubnya masing-masing. Lalu pada saat pertandingan di ajang internasional, mereka baru dipanggil untuk latihan bersama-sama. Sebentar, sudah itu disuruh tanding, teman-teman. Itu pun pada saat pemanggilan para pemain yang terpilih untuk membela timnas Indonesia untuk latihan, ada yang sudah datang, ada lagi yang masih menunggu pemainnya datang dari luar negeri. Yang begini-begini kan mengganggu waktu kebersamaan dalam pemusatan latihan antara pemain timnas, teman-teman. Saran saya kepada PSSI dan juga kepada kakak saya Bang Erick Thohir selaku ketua PSSI, kalau memang mau profesional dalam memanage para pemain timnas senior Indonesia, pilih para pemain yang kompeten, baik yang berasal dari klub Liga 1 Indonesia maupun juga pemain naturalisasi, boleh juga untuk menjadi pemain inti timnas Indonesia senior. Setelah itu gembleng dan latih mereka oleh pelatih yang profesional, dan latihan mereka ini harus lebih berat dari latihan pemain-pemain yang ada di klub-klub bola baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan ada lagi satu syaratnya bagi pemain timnas inti yang terpilih menjadi pemain timnas senior Indonesia. Tidak boleh bergabung di klub bola yang lain. Jadi fokus pelatihan timnas di timnas Indonesia saja. Nggak apa-apa bagi yang terpilih oleh PSSI untuk dibayar agak mahal sedikit, supaya mereka juga latihannya juga bisa serius, dan pada tanding juga mereka juga bisa serius dan bisa memenangkan timnas Indonesia berjaya di internasional. Makanya saya setuju, teman-teman, apa yang diungkapkan oleh pelatih timnas sepak bola Indonesia Sintayong maupun pemain timnas Indonesia Yaakob Sayuri setelah timnas kita kalah melawan Libya. Pernyataan pelatih Sintayong di Detik Sport yang saya baca menjelaskan bahwa memang selama di Turki, kata Sintayong, kami sudah latihan fisik tanpa bisa latihan taktik. Hanya 1 hari sebelum pertandingan saja latihan taktik sebentar, kata Sintayong dalam video wawancaranya yang diterima oleh Detik Sport. Dan satu lagi, teman-teman, ini pernyataan dari pemain timnas Indonesia yaitu Yaakob Sayuri, ya, setelah habis pertandingan dan mencetak gol satu-satunya untuk Indonesia ke gawang Libya. Sumber informasi saya dapat dari inilah.com, ya. Begini kata Yaakob Sayuri, tapi yang pastinya lewat 2 pertandingan belakangan ini yang sudah kita jalani, saya rasa fisik kita sudah semakin baik. Mungkin chemistry antara kita yang perlu ditingkatkan saja, ucap Yaakob Sayuri, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Chemistry antara pemain itu menjadi modal penting, teman-teman, di dalam setiap laga pertandingan. Kekompakan, kebersamaan antar pemain, jadi mereka tanpa harus berpikir lama, mereka sudah tahu bola mau diumpan kemana. Antara back dengan pemain lini depan, pemain lini tengah, satu sama lain sudah tahu bola ke sini nanti umpan kemana. Jadi tidak terlalu panjang atau terlalu lama untuk berpikir, teman-teman. Jadi sudah ada klik antar pemain satu sama lain. Itu adalah kunci. Sehebat-hebat Ronaldo dalam bermain bola, kalau seandainya dia tidak mempunyai teman atau partner yang memang punya chemistry dengan dia, susah dia mau mencetak golnya, teman-teman. Saya rasa ini yang harus menjadi bahan perhatian dari
Sintayong sebagai pelatih maupun juga PSSI. Baiklah, saya rasa itu dulu teman-teman analisa saya. Semoga bisa bermanfaat bagi timnas Indonesia yang sangat kita harapkan untuk bisa berjaya ke depannya, terutama di Piala Asia maupun juga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Baik teman-teman, mari kita doakan secara bersama atas kesuksesan timnas Indonesia. Baik teman-teman, salam sehat, salam hormat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.